Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan menjelaskan materi tentang digital library dan contoh-contohnya. Kelompok kami ada 4 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Yusuf, kemudian ada Edward Jonathan, ada Muhammad Nurholis Majid, dan Muhammad Subuhi Muryantoro. Langsung saja materi yang pertama yaitu tentang pengertian digital library. Menurut pendapat ahli, menurut teks, digital library adalah kumpulan informasi yang digital dan terorganisir serta menawarkan kemampuan di luar perpustakaan tradisional. Kemudian menurut pendapat ahli Griffin, digital library adalah kumpulan data multimedia yang terorganisir dengan metode manajemen informasi yang mewakili data sebagai informasi dan pengetahuan yang berguna bagi orang-orang dalam berbagai konteks sosial dan organisasi. Kemudian konsep dasar digital library atau perpustakaan digital merupakan perpustakaan yang berisikan koleksi buku yang sebagian besar dalam bentuk format digital serta hanya dapat diakses dengan menggunakan komputer maupun gadget. Kemudian ada perbedaan perpustakaan tradisional dan perpustakaan digital. Pada perpustakaan tradisional, pelayanan informasi yang diperlukan oleh pengguna harus memerlukan bantuan dari pustakawan, yaitu pegawai dari perpustakaan itu sendiri yang bertugas pada perpustakaan tersebut, sedangkan untuk perpustakaan digital merupakan perpustakaan yang secara fisik ada, tetapi merupakan perpustakaan yang bersifat maya. Jadi nanti kita meminjam bukunya lewat secara online. Kemudian ada komponen digital library. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi digital yang didistribusi secara geografis. Kemudian yang kedua penggunaan yang terdistribusi secara geografis. Kemudian yang ketiga informasi diwakili oleh berbagai objek digital. Objek digital di sini yaitu sumber digital library itu sendiri, yaitu bukunya yang berupa digital atau e-book ataupun bisa video. Kemudian koleksi besar dan beragam. Karena digital library tidak hanya buku secara fisik, tapi juga dapat berbentuk media lain seperti audio dan video. Kemudian akses tanpa batas. Kemudian ada karakteristik digital library. Yang pertama yaitu penyimpanan informasi dalam bentuk digital. Kemudian yang kedua penggunaan jaringan komunikasi untuk mengakses dan memperoleh informasi. Kemudian yang ketiga menyalin dengan mendownload atau mencetak dengan print. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu objektif digital library. Yang pertama itu untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, dan mendistribusikan informasi. Yang kedua, memiliki banyak database. Yang ketiga, untuk menyediakan fasilitas untuk network dan resource sharing. Yang keempat, untuk mengakses jurnal nasional dan internasional yang dapat kita baca di komputer. Yang kelima, mendigitalkan dokumen untuk pelestarian dan penghematan ruang. Yang selanjutnya ada fungsi digital library. Yang pertama, memberikan akses ke kumpulan informasi yang sangat besar. Yang kedua, mendukung konten multimedia. Yang ketiga, dapat diakses melalui jaringan atau internet. Yang keempat, disediakan antarmuka yang ramah pengguna. Dan terakhir, informasi tersedia untuk waktu yang sangat lama. Fitur-fitur perpustakaan digital. Yang pertama ada fitur keanggotaan, yang kedua fitur pencarian, yang ketiga fitur link atau pranala, yang keempat fitur dwibahasa, yang kelima fitur artikel, yang terakhir folder dan arsip. Yang pertama fitur keanggotaan. Fitur ini merupakan fitur yang membatasi pengguna terdaftar dengan pengguna lainnya. Pengguna yang merupakan anggota perpustakaan mendapatkan keuntungan
yaitu mendapat akses semua informasi yang tersedia di perpustakaan. Dan selanjutnya itu fitur pencarian. Fitur pencarian ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memperoleh informasi secara cepat dengan menggunakan mesin pencarian yang tersedia sebagai salah satu fitur dengan perpustakaan digital. Fitur ini bermanfaat untuk mencari informasi di lingkupan perpustakaan itu sendiri atau ke lingkupan global. Selanjutnya, atau fitur yang ketiga, yaitu fitur link atau pranala. Fitur ini menghubungkan pengguna yang sedang menjadi tamu suatu perpustakaan digital ke perpustakaan digital atau situs web lainnya. Link memberikan keuntungan bagi pengguna karena mereka tidak perlu mencari sendiri alamat terkait yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan informasi sejenis. Yang fitur keempat yaitu fitur peribahasa, memberikan kemudahan akses bukan saja bagi pengguna perpustakaan domestik yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia, tapi juga pengguna internasional untuk mengakses dan memanfaatkan informasi yang tersedia dalam perpustakaan tersebut. Bahasa yang digunakan dalam perpustakaan digital adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ditunjukkan untuk pengguna domestik, sedangkan bahasa Inggris diperuntukkan bagi pengguna internasional. Fitur yang kelima yakni fitur artikel. Fitur artikel pada perpustakaan digital bervariasi, mulai dari artikel yang sifatnya populer seperti warta hingga yang sifatnya ilmiah seperti hasil penelitian. Artikel tersebut biasanya merupakan artikel mengenai dan atau yang dihasilkan oleh lembaga yang bersangkutan. Yang terakhir yakni folder dan arsip. Dalam perpustakaan digital, folder atau arsip digunakan untuk memindahkan file atau artikel yang biasanya bukan file terkini. Kelebihan digital library. Yang pertama, tidak ada batasan fisik. Yang kedua, tersedia sepanjang jam. Ketiga, menghemat ruang. Keempat, menyediakan fasilitas download dan printing. Yang kelima, akses kepemilikan tertata dengan baik. Keenam, menyediakan aksesibilitas universal. Ketujuh, tersedia fasilitas untuk melacak, mengontrol, dan membayar informasi. Yang terakhir yakni menggunakan jaringan internet. Kekurangan digital library. Yang pertama, masalah mendigitalkan dokumen. Pembuatan digital library tidak menemui masalah selama dokumen yang diterima berupa file elektronik. Masalah muncul pada saat dokumen yang diterima berupa file non-elektronik, misalnya berupa kertas atau buku. Hal ini merupakan masalah utama pada pembuatan digital library dengan dokumen dari perpustakaan umum atau grey literatur. Yang selanjutnya yakni masalah hak cipta. Hak cipta pada dokumen yang didigitalkan yang termasuk di dalamnya adalah merubah dokumen ke digital dokumen, memasukkan digital dokumen ke database, merubah digital dokumen ke hypertext dokumen. Hak cipta pada dokumen di communication network. Di dalam hukum hak cipta, masalah transfer dokumen lewat komputer network belum didefinisikan dengan jelas. Hal yang perlu disempurnakan adalah tentang hal menyebarkan, hak meminjamkan, hak memperbanyak, hak menyalurkan baik kepada masyarakat umum atau pribadi. Semuanya dengan media jaringan komputer termasuk di dalamnya internet dan sebagainya. Kemudian contoh aplikasi maupun website digital library. Digital library telah berkembang ke banyak negara, termasuk Indonesia. Perpustakaan Nasional Indonesia juga mengeluarkan produk digital library berupa website dan aplikasi yang dapat diakses melalui komputer maupun smartphone. Aplikasi ini dinamai dengan iPusnas. Aplikasi iPusnas ini dapat diunduh secara gratis oleh masyarakat di Play Store maupun App Store. Sedangkan untuk website bisa diakses melalui link www.perpusnas.go.id. Ini adalah lambang aplikasi iPusnas. iPusnas merupakan aplikasi perpustakaan digital persembahan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sebagai perpustakaan digital yang dilengkapi dengan fitur-fitur media sosial, pengguna dapat menggunakan iPusnas untuk terhubung dan berinteraksi dengan sesama pengguna maupun komunitas lainnya. Pengguna juga dapat memberikan rekomendasi buku yang sedang dibaca,
menyampaikan ulasan buku, dan mendapatkan teman baru. Membaca e-book di ePusnas jadi lebih menyenangkan karena dapat membaca buku baik secara daring maupun luring. Berikut ini adalah fitur-fitur unggulan yang diberikan oleh ePusnas. Yang pertama adalah koleksi buku. Ini adalah fitur yang menghantarkan Anda untuk menjelajahi ribuan judul buku yang ada di ePusnas. Pilih judul yang Anda inginkan, pinjam dan baca hanya dengan menggunakan jarimu. Itu dilakukan dengan cukup mudah. Kemudian ada e-pustaka. Fitur unggulan ePusnas yang memungkinkan Anda bergabung menjadi anggota dari berbagai perpustakaan digital dengan beragam koleksi bukunya masing-masing, menjadikan perpustakaan serasa dalam genggaman Anda. Kemudian ada fitur Feed. Fitur ini adalah berguna untuk melihat semua aktivitas pengguna ePusnas lainnya seperti informasi buku terbaru, buku yang dipinjam pengguna lain, hingga memberikan komentar. Kemudian ada rak buku. Rak buku ini merupakan rak buku virtual milik Anda di mana semua riwayat pinjaman buku tersimpan di dalamnya, sehingga memudahkan Anda untuk membaca buku yang telah dipinjam. Dan yang terakhir adalah e-reader. Fitur ini membuat gawai atau gadget Anda dapat membaca e-book dengan mudah dan nyaman di dalam aplikasi ePusnas. Ya, mungkin itu materi dari kelompok kami tentang digital library. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kemudian apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan di hati pemirsa, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang peringatan, anjir.